Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas UD Pramono. Sebenarnya sih ini berita lama ya, sekitar November 2024. Tapi ada hal menarik yang perlu kita bahas. Apakah itu? Check this out. Oke, langsung aja. UD Pramono atau Usaha Dagang Pramono. Beliau ini seorang pengepul susu di Boyolali. Sudah berdiri dari tahun 90-an hingga sekarang. Mitra beliau itu sudah sekitar 1.300-an. Jadi beliau sudah termasuk salah satu pengepul terbesar di Jawa Tengah ya. Karyawan beliau itu ada sekitar 150-an. Dan pada saat itu beliau tidak sanggup untuk membayar pajak 671 juta rupiah. Sebelumnya itu di angka 2 miliar ya untuk pajaknya aja. Namun beliau meminta keringanan, ketemulah di angka 671 juta. Namun beliau juga masih belum sanggup untuk membayar pajak, dan itu usahanya terancam tutup ya, bangkrut. Dan itu dampaknya buat peternak ya. Jadi 1.300 peternak ini kebingungan nanti bakal dijual kemana gitu. Karena di daerah situ hanya beliau yang sanggup, hanya beliau yang melayani pembelian langsung dari peternak. Karena untuk masuk ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik itu kualifikasinya tidak masuk ya. Karena kan kalau masuk ke pabrik-pabrik itu kan ketat gitu ya, masalah hygiene-nya, terus ya pokoknya ribet lah ya. Nah itu permasalahannya. Kemudian solusinya apa? Sebenarnya sih udah ada solusi ya dari pemerintah setempat. Itu udah dapat solusi, dan bahkan beliau mendapatkan bantuan 400 juta untuk pembelian mesin pendingin. Ada hal yang menarik ini yang mau saya bahas. Kejadian ini itu sekitar bulan November 2024, dan itu berdekatan atau berbarengan dengan kasus Agus yang disiram air keras. Mungkin sebagian dari teman-teman masih ingat itu ya. Dalam waktu singkat, si Agus ini mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu ya kurang dari 2 bulan lah. Itu terkumpul donasi 1,5 miliar untuk biaya pengobatan matanya ya. Dan entah kenapa permasalahannya itu bukannya selesai, tapi justru malah mendapatkan masalah-masalah yang lain gitu. Pada intinya gagal. Nah, hal yang menarik saya tangkap di sini, seandainya bantuan yang Agus ini 1,5 miliar ini dialihkan ke usaha dagang Pramono ini bisa langsung selesai teman-teman. Bisa langsung selesai.
dan dampaknya itu justru lebih banyak gitu. Lebih banyak. Bayangkan 1.300 peternak itu bisa terselamatkan dibandingkan yang Agus ini, dia hanya satu keluarga lah ibaratnya ya. Nah, itulah pentingnya ya mungkin bisa dibilang salah sasaran atau apalah gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua ya pasti semuanya ada hikmahnya gitu ya. Atau UD Pramono ini juga masih tetap berjalan, dapat pembantuan dari pemerintah, mungkin memang harus banyak dramanya, akhirnya bisa diperhatikan oleh pemerintah setempat gitu. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini sebetulnya ini peluang untuk netizen. Peluang untuk netizen untuk apa? BUMNet. Apa itu? Badan Usaha Milik Netizen. Ini yang saya maksud. Badan Usaha Milik Netizen. Atau mungkin nanti mekanismenya atau teknisnya seperti apa ya, mungkin nanti bisalah itu diatur gitu. Jadi bahkan nih UD Pramono ini mungkin bisa jadi kalau seandainya 100 juta netizen tergabung investasi di situ, itu justru bisa menjadi perusahaan yang besar gitu. Ditambah lagi dengan teknologi yang canggih gitu kan, seperti yang pabrik-pabrik yang sekarang berdiri gitu. Artinya dalam bentuk kemasan gitu. Saya juga kurang tahu ya, apakah mungkin di sana diecer apa seperti apa, packagingnya seperti apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ini sebenarnya sih peluang juga sih ini buat netizen untuk membangun pabrik susu. Kenapa? Karena kita ini masih impor, teman-teman. Ternyata kita ini masih impor. Kenapa? Karena masih kekurangan untuk kebutuhan nasional, kita masih kurang supportnya. Dan bahkan pemerintah ada rencana untuk mengimpor sapi perah itu sebanyak 2 juta ekor. Koreksi ya kalau saya salah, 2 juta ekor. Pertanyaan saya ini simpel, ini 2 juta ekor ini siapa nanti yang mengelola? Atau bahkan jangan-jangan mungkin 9 naga lagi yang mengelola, 9 naga atau oligarki yang mengelola ini nih gitu. Ini sayang banget ini. Ini kalau netizen 100 juta netizen tergabung, ini kita punya posisi tawar loh teman-teman. Kita punya posisi tawar, 2 juta ekor. Coba bayangkan, anggap aja nih netizen yang 100 juta orang ini, katakanlah invest 10.000 rupiah ya, 10.000 dikali 100 juta netizen, itu ketemu di angka 1 triliun. Itu artinya kalau misalnya harga sapinya mungkin di angka berapa ya, 30 juta lah mungkin per ekornya. Itu kalau 1 triliun itu ketemu di angka sekitar 33.000 ekor. 33.000 ekor teman-teman.
Artinya itu masih sedikit loh. Masih sedikit banget dari angka 2 juta ekor tuh ke 33.000 itu masih sedikit banget. Tapi jangan salah, 33.000 ekor itu bisa menghidupi berapa keluarga ini. Itu loh teman-teman maksud saya. Jadi ayo kita bareng-bareng bangun yang namanya BUMNet. Apa itu? Badan Usaha Milik Netizen. Oke. Kenapa? Ketika netizen mempunyai suatu usaha, itu akan beda dengan seseorang yang mempunyai usaha. Seseorang yang mempunyai usaha, dia akan prioritaskan marginnya itu lebih besar ke dirinya. Tapi beda cerita ketika netizen yang 100 juta orang ini tergabung membuat suatu perusahaan, itu pasti orientasinya benefit gitu, bukan margin. Atau bisa jadi marginnya nanti dibalikin lagi buat insentif karyawan-karyawannya. Kenapa? Karyawannya itu ya memang bagian dari netizennya juga. Gitu teman-teman. Jadi satu wilayah kita bangun, nanti kita bangun wilayah lain lagi. Atau mungkin nanti di bidang yang lain lagi gitu. Ayo 2030 sebentar lagi lah teman-teman. Ya, kita akan menghadapi yang namanya kemungkinan itu krisis moneter. Kalau kita nggak bersatu membuat perubahan, membuat sesuatu, akan sulit nanti ke depannya. Oke. Hal yang paling simpel bisa terwujud, ya subscribe channel ini. Insya Allah semoga saya istiqomah. 90% hasilnya untuk membangun pabrik-pabrik gitu. Kalau mungkin 1 juta 10 juta subscriber mungkin jauh gitu ya, tapi beda cerita ketika 100 juta netizen subscribe di channel ini. Insya Allah mungkin tiap bulan kita bisa bangun pabrik gitu. Oke. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.